Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan hudan lin-nasi wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, para pendengar, para pemirsa, sahabat Al-Nuri 918 AM yang dimuliakan Allah. Bismillah ta'ala, pagi hari ini kita berkumpul dan berjumpa di tempat ini, di sebuah majlis yang kita berharap Allah SWT membukakan pintu-pintu rahmat di dunia dan di akhirat, yang menjadi penyebab kita mendapatkan kasih sayang berlebih daripada Allah SWT nantinya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak dan hadirin sekalian, kita akan melanjutkan kajian halaqah yang berikutnya setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas siapakah orang-orang yang bertakwa itu, kemudian dimensi-dimensi seperti apa yang Allah SWT berikan penjelasan tentang mereka, kemudian Allah memberikan penjelasan tentang Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai mau'idhah, sebagai penjelas dari apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga gambaran bahwa jika pada saat itu kalian, wahai umat Islam, terluka, maka sebelum kalian juga sudah ada orang terluka. Tetapi luka yang dialami umat Islam, kondisi lemah yang dialami mereka berbeda dengan kondisi yang dialami oleh orang-orang kafir pada perang Badar. Nah, kemudian yang menariknya adalah di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan memberikan seleksi bahwa di antara orang-orang yang beriman itu nanti ada orang-orang yang berprestasi secara khusus, dan di antara mereka nantinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan kesyahidan. Baik, kita sudah membicarakan itu di ayat 140, dan di halaqah 68 ini bismillah kita akan menyambung ayat 141 sampai ayat 148 bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tujuannya adanya perang, adanya musibah itu selain untuk mengetahui orang-orang yang beriman dan nanti akan memuliakan sebagian di antara mereka. Dan ini perlu kita ketahui juga bahwa kata-kata liya'lam itu bukan sama seperti kita. Kalau kita ngetes untuk mengambil karyawan, liya'lamnya manusia adalah supaya tahu kualitas mereka. Tapi Allah tidak. Liya'lam itu bukan berarti menguji supaya tahu. Allah tanpa ujian sudah tahu. Di antara 4 orang beriman, Allah tanpa menguji mereka, Allah tahu siapa di antara 4 orang ini yang kualitasnya paling baik. Liya'lam di sini adalah untuk membuktikan, bahasanya bukan untuk mengetahui. Al-ilmu indallah bukan usulul yaqin, bahwa ilmu bagi Allah itu tidak untuk menjadikan Allah lebih yakin, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya sama dengan ilmu kita. Ilmu Allah itu mendahului segala-galanya. Pengetahuan Allah itu digunakan sebagai dasar untuk memutuskan. Kalau ilmu manusia dijadikan dasar untuk memperkirakan, itu memang untuk dijadikan memutuskan, tapi ada beberapa kelemahan nantinya. Nah, yang kedua, tamhiz. Tamhiz itu adalah untuk membersihkan. Waliyumahhisallahu alladziina amanu, untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik pada umat Islam, baik secara eksternal maupun secara internal. Eksternalnya seperti apa? Dari 1000 orang yang siap berperang bersama Rasulullah SAW, kemudian tereliminasi sekitar 300. Nah, 300 itu yang disebut dengan tamhiz, seleksi. Nah, kita ini yang eksternal dulu ya. Kita misalkan dari 10 orang, kita tahu nanti 10 orang ini kualitasnya betul-betul loyal atau tidak.
kemudian tersisa dari 10 itu 8 atau 7, maka 3 yang hilang itu disebut dengan tamyiz. Itu internal eksternal. Maksudnya kalau dilihat dari kacamata umat Islamnya, maka itu disebut dengan internal. Tapi kalau dilihat dari kacamata bahwa itu adalah orang lain, maka itu adalah eksternal. Nah, makanya liyumahhisallahu alladzina amanu bahasanya wa yamhaqal kafirin. Allah kan bisa mengatakan waliyumahhisallahu almu'minin wa yamhaqal kafirin. Kan lebih enak daripada dengannya. Tetapi di sini Allah ingin menegaskan alladzina amanu. Ini sudah berkali-kali Al-Fatih sampaikan. Kata-kata alladzina amanu itu tidak pernah dikenal sebelum di Madinah. Kalau digunakan untuk panggilan itu cuma dilakukan oleh Allah 89 kali saja. Wahai orang-orang yang beriman, itu tidak pernah ada. Yang ada disebutnya kunyah, Abu Fulan, kemudian Abu Fulan, Abul Hakam karena perkataannya didengar. Tapi kemudian beliau memusuhi Rasul juga menjadi Abu Jahal. Padahal aslinya Abul Hakam. Abu Jahal itu sebutan untuk dari kita untuk Abu Jahal. Padahal kalau beliau sendiri mendengar marah itu. Abu Jahal kan artinya orang yang bahasa kitanya kasarnya adalah bodoh banget. Abu Jahal. Nanti ada disebut kita, makanya ketika menyebut Abu Sittin Kadzdzab berarti orang ini pembohong. Disebut Abu itu istilahnya bapaknya. Kalau dia bapaknya pembohong ya lebih jadi biak. Nah, ini sebutan yang menarik dengan mausud. Alladzina aman. Karena di antara sekian orang yang benar-benar beriman tidak banyak. Dia pergi hanya ikut-ikutan. Maka yang ikut-ikutan itu nanti tereliminasi. Ini yang pertama, internal eksternal. Nah, internal adalah liyumahhisallahu alladzina amanu, supaya betul-betul membersihkan dari dosa kita, dosa umat Islam. Dengan adanya musibah, umat Islam itu dibersihkan. Makanya ketika seseorang itu sakit, kita kan sering mendoakan tohur, insyaallah. Tohur itu artinya bukan berarti bersih suci saja, tetapi Allah sedang membersihkan Anda dari dosa. Jadi beberapa kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bersabar dengan sakit, dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, maka itu disebut dengan tamyiz dakhili. Jadi itu disebut dengan seleksi internal. Yang kita dalam diri kita itu nanti dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi ada dua ya. Kalau untuk orang lain pihak eksternal, jadi tidak bergabung bersama umat Islam kecuali orang-orang yang sudah dibersihkan Allah. Dan yang di dalam kebersihan itu sendiri, hatinya dibersihkan dari kepentingan-kepentingan yang lainnya. Pertanyaannya, orang-orang yang sudah dibersihkan Allah itu nanti melakukan kesalahan atau tidak? Ternyata melakukan. Dan kesalahan itu adalah kesalahan yang unpredictable sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai perjuangan. Tapi begitu melihat fenomena bahwa sudah nyaris menang, dan orang-orang yang ada di bawah menurut mereka itu sedang memperebutkan harta rampasan, akhirnya mereka terlena dengan itu. Nah, yang kedua, wayam hakal kafirin. Wayam hakal kafirin juga sama. Di sini digunakan untuk eksternal dan eksternal internal. Maksudnya adalah bahwa wayam hakal kafirin untuk membasmi, bahasa kasar, bahwa orang-orang kafir itu al-mahaq itu izalah bahasa Arabnya, menghilangkan dalam artian fisik, yaitu mematikan mereka. Dengan adanya peperangan itu, kalau orang kafir kalah kan berarti mati. Nah, mati itu artinya hilang. Nah, potensi kekafiran itu sendiri disebut dengan al-mahaq. Jadi kalau orang kemungkaran itu sudah terdesak, itu sudah tidak punya panggung. Contoh dalam masyarakat kita, makna wayam hakal kafirin adalah, dari misalkan ada 100 orang, itu ada 5 orang yang tadinya hobinya berjudi, tapi karena sudah dilakukan internalisasi nilai agama yang bagus, 5 orang di sini nggak punya panggung untuk berjudi. Nah, itu tereliminasi
secara bukan fisik, dia tidak bisa ada peluang untuk melakukan. Nah, yang kedua juga, wayang hakal kafirin juga, kita dalam dada kita itu Allah hilangkan. Makanya dalam salah satu surat itu kan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alallahu minal rasyidin. Jadi bahwa mereka itu nanti dihiasi iman, dan di saat yang sama Allah cabut rasa kekufuran dan rasa kefasikan. Jadi ayat 141 ini adalah kesimpulan dari atau kelanjutan dari ayat 140. Jadi Allah tidak ingin dengan ujian itu mengetes seseorang nilainya bagus atau tidak, karena Allah pasti tahu. Di sini adalah untuk membersihkan internal eksternal dan internal eksternal, kemudian untuk menghabiskan tadi membersihkan umat Islam dari unsur-unsur yang tidak baik. Lalu yang kedua adalah untuk menghabiskan unsur-unsur eksternal yang tidak bagus. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ini untuk orang-orang yang merasa kalah. Bisa untuk orang-orang mukmin secara umum, ini adalah untuk orang-orang yang perlu ditanda kutip ditegur oleh Allah. Kalian kira masuk surga itu begitu aja? Dengan kalian klaim saya beriman, langsung masuk surga? Oh tidak, tidak seperti itu. Ini harus dibuktikan. Makanya yang menarik adalah walamma ya'lamillah. Nah ini kembali kepada ayat 140. Jangan dikira kalian masuk surga sedangkan Allah belum tahu siapa yang bersungguh-sungguh atau berjihad di antara kalian, dan untuk mengetahui siapa yang bersabar di antara kalian. Pertanyaannya, apa Allah nggak tahu? Betul ya? Allah pasti tahu. Apa makna liya'lam di sini? Sama dengan yang sebelumnya. Liya'lam di sini artinya saya tidak tahu ya terjemahannya apakah sebelum Allah tahu. Saya tidak tahu, nanti Bapak-bapak cek di dalam terjemahan. Tetapi liya'lam di sini sekali lagi sangat mustahil kalau kita artikan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Karena itu sudah final, sudah tahu. Jadi di sini adalah dikembalikan kepada mereka. Jadi kalau yang tadi ya'lam Allah, di sini wala ma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jadi digabung. Ya'lamnya itu dua kali digabung. Jadi supaya orang-orang yang beriman tadi tahu bahwa mereka itu harus berjihad. Supaya orang-orang yang berjihad itu tahu bahwa mereka harus bersabar. Dirangkai ada tiga di sini. Jadi meskipun di sini liya'lam Allah, tetapi di sini supaya Allah memberitahu. Memang di dalam redaksi qiraat tidak ada yang membaca walamma yu'lim, tidak ada. Jadi pembacaannya adalah ya'lam, tahu, tapi itu mustahil diidhafahkan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini sama kasusnya redaksi dengan di ayat 140. Jadi kalau dirangkai, jangan kalian kira umat Islam akan masuk surga begitu kalian klaim kayak kita daftar dapat KTP udah masuk surga. Tidak bisa. Kalian baru akan masuk surga kalau kalian menunjukkan kesungguhan. Meskipun kesungguhan itu tidak memasukkan surga, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala ingin ekspresi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu kadang menginginkan seseorang dicoba dengan berbuat maksiat. Ketika berbuat maksiat dia sadar, dia kembali kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan senang pada seseorang yang berbuat maksiat, ya bukan. Tapi Allah senang dengan ketika seseorang kembali kepadanya. Makanya kadang kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip itu kadang mengarahkan kepada seseorang untuk perlu dia merasa berdosa dan perlu Allah. Jadi kalau seseorang merasa baik-baik saja, dia suci-suci saja, malah dibenci sama Allah. Gitu. Lebih bagus lagi tanpa harus berbuat maksiat, seseorang memperbarui taubatnya. Lalu ada lagi di dalam Al-Quran, amma yujibul muttar idza da'a. Jadi seseorang yang kepepet akan dikabulkan doanya. Tidak peduli dia Islam atau tidak Islam.
Nah, kepepet itu adalah ketika dia tidak ada lagi sambungan yang bisa membantu kecuali Tuhan, yang dia tidak tahu bentuknya dan tidak pernah meyakini. Nah, itu bisa dikabulkan. Ada lagi doaul mazlum, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu dia tidak menghijab, kenapa? Karena dia tidak ada tempat lagi untuk bersandar, tidak ada backing. Ketika seseorang merasa bahwa dia tidak punya backing, itulah yang dinamakan keikhlasan. Itulah yang dinamakan tamhis tadi itu. Itulah yang dinamakan seseorang sampai kepada derajat Allah Subhanahu wa taala, ya'lamallah. Seorang beriman, betul-betul beriman, dan seorang yakin. Nah, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw. Ini juga untuk orang-orang yang tadinya latah. Ya, kita belum pernah itu ikut perang Badar. Jadi mereka tidak bisa merasakan hawa yang terjadi pada saat perang Badar. Jadi mereka tamannawna al-maut itu, kami ingin mati seperti hanya para pahlawan, kan gitu kita. Kalau kita mengenang jasa para pahlawan kita, Jenderal Sudirman, kemudian bagaimana Pangeran Diponegoro misalnya, kita ingin seperti mereka, berjuang bersama mereka. Tapi begitu ada peperangan, lain cerita. Nah, di situ. Makanya di sini min qabli an talqawu wa qad ra'aitumuhu wa antum tanzurun, dan begitu kalian menjumpainya, sikap kalian bisa jadi berbeda. Tanzurun itu menyaksikan, bukan hanya melihat saja, karena mereka ikut berperang. Kalau menyaksikan nggak ikut berperang, itu lain cerita. Bahkan di dalam perang Uhud itu kemarin kita gambarkan, para perempuan yang tadinya menjadi para medis, tenaga medis, ketika melihat kondisi yang demikian dahsyatnya, akhirnya dilepas. Mereka ikut melindungi Rasulullah SAW secara fisik. Bayangkan, perempuan belum pernah ikut masuk berperang, kontak fisik ya. Di sini dia menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Meskipun itu diwakili oleh satu orang, tapi yang lain nggak mungkin tidak melakukan terjun. Ini kan karena kisah heroiknya aja terekam sejarah. Tapi pertanyaannya, apakah hanya satu perempuan? Jawabannya pasti tidak mungkin. Para medis yang sekian banyak itu, minimalnya tidak mungkin satu orang yang terjun menyelamatkan chaos yang terjadi pada waktu itu. Maka kemudian ketika terjadi, ayat 144 ini, itu yang terjadi di kita saat ini di Indonesia. Jadi terjadi distrust terhadap media. Nah, jadi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan jurnalisme. Kita saat ini di Indonesia sudah sampai pada titik bahwa masyarakat tidak percaya lagi sama koran, sama televisi, sama media. Karena terjadi banjirnya media yang kita sudah tahu, setiap media itu membawa misi dan subjektivitas. Maka ketika wama Muhammadun illa rasul, jadi ceritanya ayat ini adalah digunakan untuk menyentil mereka yang down. Pada saat perang Uhud itu sudah sampai chaos puncak-puncaknya, ada orang berteriak, Muhammad mati. Coba bayangkan, ini pimpinan tertinggi, Muhammad mati, teriak. Itu apa yang terjadi? Mentalnya drop ya. Nah, maka Allah menyebut di sini, qad khalat min qablihi rusul. Muhammad sama seperti rasul-rasul sebelumnya yang juga sudah mati. Seandainya itu terjadi betulan, maka di sini ya, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau seandainya dia hari ini mati betulan, apakah kalian kemudian meninggalkan agamanya, kembali kepada kekufuran? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'an. Maka orang yang kembali kepada kekufuran, menyerah, Allah tidak merasa dirugikan. Itu bahasanya. Wa sayajzillahi syakirin. Nanti di sini ada pengulang-ulangan yang menarik ya. Asyakirin yang pertama, asyakirin yang kedua, as-sabirin yang pertama tadi sudah kita artikan, as-sabirin yang kedua. Nanti mudah-mudahan dengan waktu yang singkat bisa kita hubungkan. Jadi orang yang pada waktu itu mentalnya kerupuk, mendengar Nabi Muhammad SAW dikabarkan Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati, itu udah langsung kayak kerupuk dimasukkan sok, bus, habis. Nah, kemudian orang-orang yang bermental ini, kan tadi sudah kita yang pertama tadi ya, waliyumahisallah, itu seolah-olah dengan membaca ayat ini, orang yang masuk peperangan Uhud itu hatinya bersih, karena sudah tereliminasi yang nggak bersih. Yang nggak bersih sudah ditinggalkan, dan mereka secara internal Allah sudah kuatkan. Pertanyaannya, apakah mereka nanti tidak bermaksiat? Ternyata tidak. Itu sifat manusia. Jadi sifat manusia yang sangat labih itu
yang menjadikan titik ujian kita. Sebenarnya kalau kita ditanya, kenapa Anda melakukan kesalahan? Itu jawabannya kira-kira tahu nggak kalau itu baik atau itu tidak baik? Pasti tahu. Tapi kenapa Anda lakukan? Nah, itu masalahnya. Itu hal-hal yang tidak bisa dijawab sama manusia. Contoh, memang ada orang yang mencuri karena dia nggak punya apa-apa kecuali itu untuk dimakan. Tapi itu kan sepersekiannya. Pertanyaannya, kasus kita yang sekarang sedang ributkan, begal motor lah, ada begal apalah, itu motivasinya apakah murni ekonomi? Jadi kejahatan itu motivasinya tidak murni karena dia butuh sesuatu. Kadang ada kalanya kejahatan adalah untuk membuktikan sesuatu. Kalau ditanya mereka, tahu nggak yang kayak gitu itu tidak baik? Pasti mereka tahu. Tapi kenapa mereka melakukan? Nah, itu yang disebut dengan tingkat labilnya kejiwaan manusia. Nah, ketika orang-orang mau bersabar, ini kan temanya sabar tadi ya, berjihad kemudian bersabar, Allah katakan wa sayajzillahu syakirin. Di sini menggunakan bahasa ketiga. Nah, wa sayajzillahu syakirin. Maka Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Lah, ini yang kalau dibahas nggak cukup waktunya. Harusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa sayajzillahu sabirin. Ya kan? Ini kan sedang judulnya kan ketimpa musibah. Tapi kenapa bahasanya adalah syakirin? Ternyata ada level yang lebih tinggi daripada seseorang itu bersabar. Jadi begini, saya dapat nikmat, bersyukur, wajar. Seseorang dapat musibah, bersabar, wajar. Tetapi ketika seseorang mendapat musibah, bersyukur itu bukan bersenang-senang bahwa ya. Dia menerima. Kalau sabar itu kan defensif. Kita kehilangan uang yang luar biasa sudah kita cari selama 20 tahun habis terbakar misalnya atau dicuri, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita katakan, saya mau gimana lagi? Orang itu sudah menjadi takdir saya. Nah, itu disebut dengan sabar, dia terima, ridho. Tapi yang syakirin itu dia misalkan alhamdulillah. Itu ternyata bukan harta saya. Sehingga nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya bisa menjawab, saya bersyukur ya Allah sudah Engkau bebaskan dari beban-bebanku. Nah, itu lain. Perspektifnya sangat lain. Ketika seseorang kehilangan, itu dia lebih kepada perspektif bukan untuk dirinya. Ini sama ketika kita berdoa Bapak-bapak sekalian. Mana yang lebih sering kita berdoa? Ya Allah, jadikanlah anakku, istriku orang yang baik. Atau kita lebih sering berdoa, jadikanlah aku ayah yang baik atau suami yang baik. Itu beda perspektif. Kalau yang dilakukan yang pertama, kita minta dilayani. Kalau yang kita lakukan yang kedua, kita menjadi orang yang bersyukur, memberi. Nah, ini yang dibutuhkan dalam agama kita itu apa? Tadi, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, orang yang give, bukan orang yang meminta, bukan orang yang take, mengambil dari kemanfaatan agama ini. Nah, ini ya. Yang kedua, Allah sebutkan lagi, wa man kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjal. Dan tidaklah seseorang mati kecuali dengan sebuah ketentuan yang sudah Allah tulis. Kitaban muajjal. Sudah ada ajal. Mau kalau di dalam hadisnya Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syarah Nawawi, itu ada seseorang itu dibatasi ajal-ajal. Ajal yang pertama, ajal yang kedua dan sebagainya. Kalau ini selamat, wa innaha syauhada, masih ada aral berikutnya. Nah, seseorang udah kecelakaan, nggak ada yang diharapkan dia hidup, rengsek mobil, ternyata masih hidup. Nanti dia ditimpa, ada banjir, walau rumahnya masih hidup juga. Namanya belum ajal. Jadi kita baru ajal itu adalah sudah ditentukan sampai di situ dia ajalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Orang yang menginginkan dari perjuangan itu kenaikan pangkat, mendapatkan harta ghanimah, menikahi seorang perempuan, nu'tihi minha, akan dikasih juga sama Allah. Wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Orang yang menginginkan nanti yang akan mendapat kemuliaan di akhirat, nu'tihi minha. Nah, ini beda yang pertama. Wa sanajzi syakirin. Karena yang memiliki balasan itu Allah, dan Allah ini berbicara langsung. Makanya kalau seseorang memberikan gaji, memberikan upah,
itu lebih prefer diberikan secara langsung. Jadi kalau bisa kita punya pekerjaan, ya tentu kalau orang perusahaannya sudah karyawannya 1000 ngasih langsung sendiri gempor juga. Tapi kalau kita misalnya orang bekerja sama kita, sebaiknya kita sendiri yang memberikan langsung, dan itu kan diusahakan sebelum keringatnya kering. Ya, maksudnya apa? Dia habis kerja kita kasih reward. Kemudian yang kedua, najzillahu syakirin. Ini saya loh bisa membayar kamu ini bisa lebih, bisa mengurangi. Jadi punya kuasa penuh, dan kalau kamu mengerjakan sesuai dengan apa yang saya inginkan atau mendekati, kepuasan itu akan kamu minta A, saya akan tambah B, C, dan seterusnya. Itu bahasa puasanya najzillahu syakirin. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi beda, dia kan kasusnya seseorang dapat ridho, kemudian Allah memberikan pahala. Titik sampai di situ. Kalau di sini langsung wasana jazillahu asyakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Dan berapa banyak di antara para nabi yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW qatala, berperang bersama, ya, ribbiyun katsir. Nah, ini yang menarik. Saya fakir belum mengecek lagi. Ini bahasa ribbiyun ini jarang dipakai di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata yang berdasarnya ro dan ba itu artinya hampir mirip. Tarbiyah atau rob, ya, riba itu hampir mirip, mengembangkan. Jadi ribbiyun katsir di sini adalah pengikut yang banyak. Jadi Nabi Muhammad itu bukan satu-satunya orang yang berperang dengan sekian orang. Sebelum itu ada Nabi Daud, ketika beliau belum jadi nabi, berperang meskipun orangnya sedikit tapi tetap banyak. Jadi sedikit karena dibandingkan tentaranya Jalut. Gitu. Nabi Yunus alaihissalam meskipun sempat dalam tanda kutip hampir kehilangan asa. Ini orang udah dikasih peringatan, udah begini-begini gak beriman. Ternyata setelah beliau ditegur oleh Allah, tidak ada orang yang tidak beriman. Dan dikatakan dalam Al-Quran itu 100.000 umatnya beriman. Jadi banyak, tidak sedikit. Ya sama seperti kita. Kenapa sih kita sekarang merasa seperti tersudutkan secara politik, ekonomi, dan sebagainya? Apakah kita sedikit? Bahasanya apa? Banyak. Fama wahanu, dan mereka tidak lemah. Tidak, al-wahan itu beda dengan istakanu atau dha'fu di sini. Itu disebut jadi satu ya, rangkaian. Wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu. Itu tiga jadi satu. Mereka tidak lemah, mereka tidak menyesal, mereka tidak merasa rugi, mereka tidak merasa hina, mereka tidak merasa, ketika memilih itulah disebut dengan loyalitas. Jadi tempoh hari misalnya kita jelaskan orang-orang yang membela Rasulullah SAW itu mati misalnya, baik mati dalam artian betulan, bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya yang tidak masuk Islam pun mati, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan secara internal supaya orang itu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sini yang menarik nanti pengikutnya, kenapa kok? Ini yang membuat herannya Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu ketika melihat Khabbab bin Adi mau disalib, bingung. Ada orang yang rela mati demi Muhammad. Ada. Itu belum pernah disaksikan orang Arab pada waktu itu. Kalaupun ada tawuran antar kabilah, itu bukan berarti karena rela mati, bukan. Karena membela nama suku, bukan karena mati. Kalau kita sekarang tanya anak-anak tawuran itu apakah mereka mati untuk Allah? Tidak. Itu mati konyol yang sekarang itu. Karena mereka tidak tahu maknanya. Nah ini orang-orang yang tahu makna berjihad fisabilillah itu, yang sekarang bisa jadi akan dimaknai salah. Kalau kita ngomong kayak gini nih, kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di belahan bumi sana, wah ini sedang mendoktrin calon-calon ISIS ini misalnya. Nah itu salah. Tidak ada hubungannya sama itu. ISIS itu beda dengan apa yang kita pahami sebagian besar oleh umat Islam pahami. Kita tidak bicarakan sisi itu ya, karena nanti akan melebar pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan ayat ini. Jadi orang-orang yang berjihad fisabilillah tadi ditimpa kekurangan hartanya, mereka bukan lagi kelasnya sabar, udah puas di situ. Kalau kelasnya sabar itu kelasnya orang biasa. Jadi kan kita lihat, kok ada orang seperti Utsman memberikan hartanya, udah susah-susah berdagang,
kok ada orang seperti Abu Bakar memberikan semuanya. Itulah yang disebut dengan menikmati perjuangan. Itu ada. Ya sama seperti ada orang mengeluarkan gelontoran harta untuk melindungi bisnis kotornya. Kita kan ada nggak masuk akal? Ada. Memang di situ kepuasannya. Ada orang misalkan kalau ini dalam bahasa kasarnya, menyewa orang untuk membunuh miliaran misalnya. Bisa dia ngeluarin sekian miliar untuk hanya sekedar membunuh orang. Apa nggak sayang duitnya? Itu yang disebut kalau dalam bahasa yang positifnya wa ma wahanu lima asobahu. Keinginan mereka itu tidak dihitung dari yang dikeluarkan, tetapi adalah fisabilillahnya itu. Makanya wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nah, yang menariknya yang kayak gini justru disebut sahabat. Jadi sebenarnya kalau ditanya, makanya para ulama akhirnya kebingungan mana yang paling bagus, sabar atau syukur. Kalau kita ditanya, jangankan kita, para ulama pun bingung. Kalau disebut derajat yang paling tinggi antara sabar dengan syukur, mana lebih tinggi? Kita mungkin nggak bisa menjawab ya, ini sangat abstrak. Para ulama pun berdebat tentang itu, memperselisihkan derajat yang paling tinggi itu syukur atau sabar. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu melihat konteksnya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, bersabar itu biasa. Ditimpa musibah, bersyukur kepada Allah, ridho yang dalam artian biasa, tidak ada masalah. Kok Anda tidak menangis? Ya menangis perlunya aja. Saya justru bersyukur. Nah itu kan kalau dimaknai yang buruk, oh ini kena saya takziah sudah susah-susah sedih, kok dia bersyukur. Nah itu lain konteksnya. Tidak bicarakan itu. Dia syukur itu tidak merasa berat di dalam dadanya. Kalau orang kehilangan itu kemudian berat di dadanya, itu derajatnya masih sabar. Dia terpaksa menerima, itu masih sabar. Kalau kemudian plong, nah itu disebut dengan syukur. Nah dalam kondisi ini syukur lebih bagus daripada sabar. Nah tetapi yang kedua, ketika seseorang berjihad, kemudian dia merasa aku sudah memberikan semuanya, anak-anakku aku turunkan berjihad, harta-hartaku aku berikan semuanya. Jadi terimalah ini ya Rabb, bersyukur. Allah ingin mengatakan, bukan itu yang aku inginkan. Kamu bersabar dalam kondisi itu lebih baik daripada bersyukur. Karena kalau dalam kondisi seperti ini bersyukur, itu kan jatuh-jatuhnya membanggakan. Bala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqah, dalam surat An-Najm. Contoh sederhana aja. Kita merasa bahwa saya tiap hari sudah sholat berjamaah, subuh tidak pernah ketinggalan, kadang lebih sering qiyamul lail, kemudian puasa. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Nah, kalau kita membanggakan itu, khawatir justru akan istilahnya mendowngrade kualitas syukur yang sudah baik. Nah, ini bisa jadi syukurnya kalah dengan orang yang ketimpa musibah dengan kualitas ibadah yang tidak seperti itu. Makanya, di sini bahasa Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Kamu jangan membanggakan, udah stop. Kamu sabar tidak membanggakan amalmu. Nah, mudah-mudahan bahasa ini keterima ya. Mudah-mudahan keterbatasan saya ini bisa mengungkapkan makna sabar yang kedua, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama jihad dan bersabar. Yang kedua di sini bersabar supaya kita tidak membanggakan amal kita. Dan ini kita udah mati istilahnya, saya sudah memberikan segala-galanya ya. Sekarang tolong dong gaji saya dengan yang baik, balas saya dengan yang luar biasa. Ini saya layak mendapatkan itu. Stop. Kalau itu yang kamu katakan, itu jatuhnya kamu bukan sabar, kamu membanggakan diri. Merasa dengan amal perbuatanmu, kamu jadi pahlawan. Stop. Wallahu yuhibbus sabirin, artinya apa? Orang-orang yang dia berbuat segala sesuatu, tapi merasa tidak berbuat. Nah, itu yang akan dipuji oleh Allah SWT. Nanti sebaliknya, mudah-mudahan ada waktu nanti, itu di akhir-akhir nanti ada. Sebaliknya yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang yuhmadu bima lam yaf'al. Dia itu dipuji-puji dengan sesuatu yang dia tidak pernah membuat. Contoh, saya buat kayak ditulisin sama orang lain, tapi di atas namakan saya. Kemudian saya bangga, wah hebat kan saya. Padahal itu bukan tulisan saya. Nah itu dibenci sama Allah. Ya, beda kalau misalnya dengan keterbatasan ide-ide, nah itu lain cerita. Tapi kalau itu membanggakan, itu juga dibenci sama Allah. Kan ada seseorang ini gila pujian, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia tenggelam dengan puja-puji. Itu sebaliknya yang ini.
Allah SWT mencintai, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Sabar dimensinya di sini bukan lagi dimensi yang, mohon maaf, kelas pertama mendapatkan musibah itu sabar minimalis itu. Dapat musibah, ya nggak ada pilihan selain sabar. Saya dapat musibah, dengan sabar nggak sabar musibah itu sudah terjadi. Tapi dengan musibah itu kemudian saya bersabar dan kemudian membanggakan Allah, stop. Kamu harus tetap sabar. Tidak berhak kamu membanggakan kesabaranmu itu. Nah ini makna wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qaulahu, orang-orang yang bersabar tadi itu, orang-orang yang bersyukur tadi itu, dua itu gabungan luar biasa. Itu tidak berharap kecuali dia berkata kepada Allah, berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ini doa kelihatannya sederhana tapi dahsyat. Fakir singkat saja karena waktu yang sudah sangat mepet. Mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami. Yang diampuni apanya? Dosa-dosa. Meskipun engkau sudah membersihkan, tetap ada. Manusia tidak mungkin bersih 100% dari dosa meskipun habis dibersihkan. Ya kayak ibaratnya seseorang yang pagi hari mandi, ya kenapa sore hari mandi lagi? Pertanyaannya bapak-bapak, kenapa kita mandi di sore hari lagi? Karena terjadi kotor lagi, berkeringat lagi. Kenapa? Meskipun kita sholat duhur sudah berwudu, sholat asar masih ada wudu. Kalau kita nggak wudu, sholatnya sah nggak? Selama berlebat sah. Tetapi kenapa disunnahkan tajdidul wudu? Ya itu disunahkan karena apa? Supaya untuk membersihkan terus menerus. Wa israfana fi amrina, dan sikap berlebih-lebihan. Ini kalau terjemahannya Sofi, saya khawatir jadi disalah pahami. Berlebih-lebihan itu dialami oleh semua orang dalam hal apa saja. Dia ketika bersemangat sholat, hanya sholat bersemangat aja, tapi nggak tahan sehari dua hari, habis itu libur sholatnya. Nah Allah tidak menginginkan seperti itu, harusnya stabil. Stabil itu lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dengan menjaga kualitas kesabaran dan menjaga kualitas kesyukuran. Jadi dua-duanya itu sangat tipis ya. Mana yang lebih berkualitas. Nah yang terakhir, doa yang rangkaian wa tsabbit aqdamana, tetapkan. Nah itu berat, itu konsisten. Ya Allah, konsistenkan aku dalam kondisi demikian. Nah kalau itu sudah terjadi, doa yang terakhir itu sudah tinggal hasilnya. Wansurna 'alal qawmil kafirin, itu sudah kita berdoa kayak gitu atau nggak berdoa Allah akan kasih. Itu hanya sekedar ya Allah turunkan pertolonganmu. Oh sudah pasti. Seseorang umat Islam kalau kualitasnya juga kayak gitu, orang lain nggak akan berani ganggu kita. Ya, kira-kira Umar bin Khattab itu ketika masih hidup setan juga takut. Ketika sudah mati setan juga takut. Ya kan ada orang Syiah sekarang itu tidak mau memasuki masjid yang di situ ada jejak Umar bin Khattab, Masjidil Haram. Di situ Umar bin Khattab memasuki satu pintu lewat situ, orang Syiah nggak mau. Nah itu kan artinya dia ditakuti pada waktu masih hidup, pada waktu meninggal juga ditakuti oleh orang-orang teman-temannya syaitan. Nah, fa'atahumullah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan beri mereka thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Ini luar biasa. Allah akan memberikan thawabud dunya. Orang yang tidak mencari dunia dengan membabi buta, harta akan datang kepadanya. Percaya tidak percaya Bapak sekalian, kalau kita mati-matian cari harta, itu nanti kayak kita mengejar bayangan kita. Kita diam, bayangannya diam. Kita lari, bayangannya lari. Karena kita fokus di bayangan itu. Padahal kalau kita mengejar yang lainnya, mengejar yang belum pasti, yaitu akhirat, maka dunia itu akan menghampiri kita. Maka Allah katakan yang berikutnya, wa husna. Karena yang lebih baik jelas di akhirat, mendapatkan pahala akhirat. Dan kumpulan dari ini semua, orang yang bersyukur, orang yang bersabar, orang yang berjihad, orang yang membuat kondisi dia itu terkondisi untuk berbuat demikian secara berjamaah. Ini kesuksesan kolegial. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sudah kita bahas muhsinin. Ini dua halaqah ini kan banyak kata-kata diulang yang luar biasa, perlu kita bisa kita membahasnya. Muttaqin di kemarin sudah diulang 2 kali ya. Muhsinin yang kemarin sekali, sekarang disebut lagi. Pengulangan-pengulangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di sini, pertama supaya kita
ingat bahwa kita ini perlu menjadi orang muhsin. Muhsin itu bukan berarti hasan. Kalau hasan jadi saya dari soleh, sholat, puasa, zakat, pulang, anak istri saya bisa baca Quran, itu disebut dengan orang soleh. Tapi muhsin, saya melihat ada orang, loh ini kok dia belum sholat, saya tergerak supaya dia mau sholat, itu baru muhsin. Loh ini kok masih judi aja, oh ternyata dia teriming-imingi iklan. Oh ini kok masih kayak gini saja, dia tertipu dengan tontonan video yang seolah menggambarkan. Nah itu disebut dengan tadi itu media yang sudah memframe kita satu hari satu malam, kita banjir informasi sehingga mana yang kita saring kita tidak tahu. Sehingga di dunia yang sekarang, yang dalam dunia teknologi menyebut anak-anak generasi Z. Kalau bapak-bapak ada yang lahir tahun 40 itu disebut baby boomers, yang media pada waktu itu ada surat kabar saja. Kemudian pada tahun 50-an, yang lahir tahun 50-60-an itu disebut dengan media pada waktu itu ada radio dan televisi hitam putih, itu generasi X. Dan generasi saya tahun 70-an itu generasi yang orang belajar komputer, belum ada mouse-nya, masih memakai floppy disk yang besar. Nah sekarang itu yang sedang memimpin negara, orang-orang yang lahir pada tahun 70-an itu sekarang yang banyak bekerja. Nah kita lihat perilaku generasi-generasi anak kita yang lahirnya tahun 2000-an kemari, itu perilakunya sudah jauh berbeda. Jangankan bapak-bapak yang lahir tahun 40 atau 50, yang lahir pada tahun 70 pun akan geleng-geleng kepala. Generasi sekarang sangat berbeda. Maka kalau kita bisa merangkai kebaikan yang tadi Allah sebutkan, maka Allah akan menyukai kita. Maka di sini wallahu yuhibbul muhsinin, bukan hanya sekedar kita menjadi orang baik, tetapi mengajak orang yang baik potensi buruknya, wayang hakal kafirin kita usir, sehingga tidak ada kecuali kebaikan mudah dilakukan oleh semua orang. Ini yang bisa kita tadaburi dari beberapa ayat yang lanjutan rangkaian orang-orang yang bertakwa. Kali ini kita mendapatkan dua makna penting, apa arti sabar dan arti syukur. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa kita lanjutkan dalam dialog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.